Halo semuanya. Bayangkan, dunia baru saja mulai tenang setelah pandemi besar beberapa tahun lalu. Ekonomi mulai bangkit, masyarakat mulai kembali hidup normal. Orang-orang mulai melupakan rasa takut. Namun tiba-tiba muncul kabar mengejutkan dari sebuah kapal pesiar mewah bernama MV Hondius. Beberapa penumpang jatuh sakit, sebagian meninggal dunia, dan virus yang diduga menjadi penyebabnya adalah hantavirus, yaitu jenis Andes virus. Virus mematikan yang dikatakan bisa menular antar manusia. Media langsung ramai. WHO mulai memberi peringatan. Internet kembali dipenuhi ketakutan. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar wabah alami atau ada pihak besar yang sedang memainkan sesuatu di balik layar? Nah, teman-teman, hantavirus sebenarnya bukan virus baru. Virus ini sudah dikenal puluhan tahun dan biasanya berasal dari tikus atau hewan pengerat. Namun yang membuat dunia panik sekarang adalah jenis Andes virus. Karena berbeda dengan hantavirus biasa, Andes virus diketahui bisa menular antar manusia dalam kondisi tertentu. Kasus di kapal pesiar MV Hondius membuat WHO mulai siaga. Dan sejak saat itu, teori konspirasi langsung bermunculan. Mengapa banyak orang curiga? Banyak orang merasa ada sesuatu yang aneh, karena pola kejadiannya dianggap mirip dengan awal pandemi COVID dulu. Awalnya dianggap kecil, lalu tiba-tiba menjadi perhatian global. Di media sosial dan forum internet, banyak netizen mulai mempertanyakan mengapa media begitu cepat membesarkan isu ini. Kemudian yang kedua, mengapa WHO langsung memberi perhatian besar. Yang ketiga, mengapa isu vaksin kembali muncul. Yang keempat, apakah ada kepentingan bisnis di balik ketakutan publik? Beberapa postingan internet bahkan menyebut kemungkinan adanya agenda ekonomi dan industri farmasi. Lalu ada juga yang menghubungkan wabah ini dengan investasi perusahaan farmasi terhadap riset vaksin hantavirus. Namun sampai hari ini belum ada bukti nyata bahwa wabah ini sengaja dibuat. Dalam teori konspirasi yang beredar, biasanya ada 3 pihak yang sering dituduh. 1. Industri farmasi. Banyak teori menyebut perusahaan farmasi selalu diuntungkan saat dunia panik, karena ketika ketakutan meningkat, tentunya penjualan obat naik, vaksin dibutuhkan, kemudian proyek kesehatan bernilai miliaran dolar mulai berjalan. Nah, teman-teman, narasi ini kembali muncul pada kasus hantavirus. Walau faktanya hingga sekarang belum ada vaksin resmi hantavirus yang dipakai secara luas. Nama seperti organisasi global, forum ekonomi, hingga kelompok elit dunia sering disebut dalam teori internet. Beberapa orang percaya bahwa ketakutan global digunakan untuk mengontrol masyarakat, membatasi mobilitas, meningkatkan pengawasan digital, dan mengendalikan ekonomi dunia. Namun, sebagian besar klaim tersebut hanya berdasarkan potongan video, interpretasi pidato, atau asumsi pribadi. Tidak ada bukti kuat yang membuktikan adanya operasi rahasia global terkait hantavirus. Nah, teman-teman, sebagian orang percaya media sengaja membesar-besarkan ketakutan karena berita panik menghasilkan klik tinggi, viewer besar, dan keuntungan iklan. Fenomena ini sebenarnya pernah terjadi pada banyak wabah sebelumnya, guys.
Semakin menakutkan judul berita, semakin banyak orang menonton. WHO sendiri mengatakan risiko pandemi global masih rendah. Para ahli juga menegaskan bahwa hantavirus tidak menyebar secepat COVID. Penularannya membutuhkan kontak dekat dan kasusnya masih sangat terbatas. Artinya, situasinya memang serius untuk dipantau, tetapi belum ada tanda bahwa dunia akan mengalami lockdown besar lagi, guys. Sejarah membuktikan setiap wabah besar selalu melahirkan teori konspirasi, karena ketika manusia takut, manusia mulai mencari dalang, ya kan? Nah, dan internet membuat semua teori bisa menyebar sangat cepat. Ada yang percaya virus ini buatan laboratorium, ada yang yakin ini agenda ekonomi. Ada juga yang percaya dunia sedang diarahkan menuju sistem kontrol baru. Namun sampai sekarang semua itu masih sebatas teori. Belum ada bukti ilmiah atau dokumen resmi yang membuktikan adanya konspirasi global di balik hantavirus. Jadi teman-teman, siapa sebenarnya dalang di balik kepanikan hantavirus? Apakah benar ada elit dunia yang bermain di balik layar? Ataukah ini hanyalah ketakutan manusia yang diperbesar oleh media dan internet? Satu hal yang pasti, di era digital seperti sekarang, informasi bisa menyebar lebih cepat daripada virus itu sendiri. Dan terkadang, yang paling berbahaya bukan hanya penyakitnya, tetapi rasa takut yang berhasil menguasai manusia. Percaya atau tidak, keputusan ada di tangan kalian sendiri. Karena dalam dunia modern, kebenaran seringkali tersembunyi di antara fakta, ketakutan, dan kepentingan. Saya, Hendra Moko. Kita berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.